Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G ingin memaparkan hasil tugas pemrograman komputer kami berupa website. Sebelumnya saya Pujangan Mema Pangesti dengan NIM akhir 048. Saya Novastianingsi dengan NIM akhir 014. Saya Nirmala Fida Aisyah dengan NIM akhir 020. Dan saya Ita Syahida dengan NIM akhir 006. Berikut hasil videonya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan permasalahan utama yang menjadi dasar pembuatan website kelompok kami. Permasalahan pertama yaitu pendataan website masih dilakukan secara manual. Lalu yang kedua, efisiensi pengolahan data pada lahan perkebunan yang luas masih rendah. Lalu yang ketiga, tingginya potensi kesalahan dalam proses perhitungan. Lalu yang keempat, belum optimalnya proses estimasi hasil panen kelapa sawit. Masalah yang ingin diselesaikan oleh website ini adalah kesulitan dalam memperkirakan hasil panen dan mengolah data kebun sawit secara terstruktur. Solusinya adalah menyediakan platform yang menggabungkan pemetaan lahan, pencatatan data kebun, estimasi produksi, dan analisis ekonomi dalam satu aplikasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram alur tentang pembuatan website kita. Yang pertama adalah proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi Sawit Vision melalui browser atau perangkat yang digunakan. Yang kedua, pengguna membuka aplikasi Sawit Vision. Yang ketiga adalah cek data lahan yang sudah ada. Jika belum ada, maka pengguna diarahkan untuk menginput data lahan. Jika sudah ada data, maka sistem langsung menampilkan dashboard. Yang keempat, input data blok seperti nama blok, jumlah pohon, luas lahan, varietas sawit, umur tanaman, dan koordinat GPS. Yang kelima adalah validasi data. Keenam, simpan data ke dalam local storage. Dan yang ketujuh adalah tampilkan dashboard, metrik, dan grafik. Yang selanjutnya yaitu pilih menu peta, estimasi atau riwayat. Kemudian pada tahap selanjutnya ada menu peta. Pada menu ini menampilkan lokasi. Terus yang selanjutnya ada klik marker untuk melihat detail blok seperti nama blok, luas lahan, dan lain-lain. Pada menu estimasi akan menampilkan produksi TBS per pohon, interval panen, harga TBS, biaya operasional panen. Selanjutnya hitung estimasi produksi dan pendapatan seperti produksi per rotasi, tahunan ataupun bersih. Kemudian yang selanjutnya simpan hasil estimasi. Data hasil perhitungan disimpan agar dapat digunakan kembali pada laporan ataupun riwayat estimasi. Kemudian generate laporan PDF. Sistem membuat laporan otomatis dalam format PDF yang berisi data perkebunan dan hasil estimasi. Kemudian selesai, proses menjadi selesai setelah laporan berhasil dibuat dan seluruh data yang tersimpan dengan baik di dalam sistem. Terdapat beberapa komponen agar website dapat berjalan dengan baik. Komponen pertama yaitu VS Code, yaitu sebagai code editor utama yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengatur seluruh kode program website seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, komponen kedua yaitu HTML, yaitu yang berfungsi sebagai struktur dasar website. Lalu selanjutnya terdapat CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan website agar lebih menarik. Lalu yang selanjutnya ada JavaScript yang digunakan untuk menambah interaksi pada website. Selain itu, kelompok kami juga dibantu oleh Code AI untuk memberikan ide desain, membantu penulisan kode, dan juga memperbaiki error. Selain itu juga, kita juga menggunakan GitHub sebagai tempat penyimpanan repository project yang memudahkan kelompok untuk berkolaborasi, menyimpan versi project, dan juga mengolah source code secara online. Website ini kemudian juga dideploy menggunakan GitHub X sehingga project yang ada di repository dapat diakses menjadi website online tanpa perlu hosting tambahan. Pada bagian ini kami akan menjelaskan beberapa langkah penggunaan dari website Sawit Vision ini. Yang pertama, kita menuju ke bagian data lahan. Kemudian kita buat blok baru, contohnya dengan menambahkan blok A. Dan kita masukkan juga status lahan sawit yang kita pilih, dan masukkan juga jumlah pohon yang ada dengan umur tanamannya, dan juga luas area dari kebun sawit tersebut. Dan di sini kita masukkan titik koordinat dari lahan sawit yang kita pilih. Kita bisa cari di Google Maps, kemudian kita salin. Kemudian kita bisa juga tambahkan catatan tambahan seperti curah hujan yang tinggi pada lahan tersebut. Nanti sistem akan mendeteksi apa yang terjadi pada blok tersebut.
Selanjutnya kita bisa juga melihat apakah titik koordinat yang kita masukkan tadi benar atau salah. Kita cek di peta lahan. Berikut lokasi lahan sawit yang kita masukkan. Setelah itu kita bisa melihat estimasi panen lahan sawit yang kita pilih tadi. Di menu estimasi panen kita bisa langsung masukkan blok yang sudah kita tambahkan. Di sini semua sudah masuk sesuai data yang kita simpan. Selain itu, untuk melihat panduan ataupun data yang menjadi acuan, kita bisa lihat di sebelah kanan dengan panduan varietas Tenera, Dura ataupun Piscifera dengan TBS rata-rata yang ada. Kemudian di sebelah kanan lagi ada referensi harga TBS. Di sini kita bisa masukkan harga sawit terbaru. Kita bisa langsung melihat hasil dari hitungan sawit yang sudah kita masukkan pada blok tadi, yaitu produksi 22 ton, rotasi, produksi, pendapatan per tahun, dan juga keuntungan. Di sini juga ada rekomendasi dan dijelaskan bahwa parameter kebun sudah baik untuk produksi optimal. Di sini ada juga diagram batang yang menjelaskan proyeksi 12 bulan ke depan.